Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, Alhamdulillah kita bertemu kembali di Sobirin Channel. Pada kali ini kita akan mencoba untuk membuat ulangan akhir semester atau sekarang sesuai dengan kurikulum 2013 menjadi penilaian akhir semester, atau biasa juga disebut penilaian akhir tahun. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti kita akan menggunakan salah satu aplikasi yang disediakan oleh Google, yaitu Google Form yang ada di Google Drive. Untuk lebih singkat waktu, saya mulai saja untuk membuat Google Form untuk penilaian akhir tahun, sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menggunakannya dengan baik dan bisa bermanfaat. Dan tentunya kami mohon maaf, bukan berarti kami ingin menggurui atau saya ingin menggurui, tapi mungkin ada rekan-rekan yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat Google Form lewat Google Drive. Tapi terlebih dahulu pastikan bahwa Bapak Ibu sudah memiliki akun Google. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke akun Google kita. Nah, ini akun Google saya, ya. Setelah kita sudah masuk ke dalam akun Google, kita klik yang aplikasi Google. Di sini ada aplikasi Google. Ya, kita klik, di dalamnya ada beberapa aplikasi. Kita pilih aplikasi Drive, Google Drive. Nah, kita klik sekali saja hingga muncullah di sini Drive saya, ya. Ini banyak sekali sudah dibuat. Nah, di sini kita bisa memulai dari Drive saya atau plus baru. Di sini silahkan pilih yang mana untuk masuk ke Google Formulir atau Google Form. Oke, saya mulai dari sini saja. Kita klik, kemudian sini ada beberapa pilihan. Saya ambil yang paling akhir Bapak Ibu. Jadi ada Google Dokumen, ada Google Spreadsheet, ada Google Slide. Nah, kita pilih yang lainnya atau mau. Kemudian di sini kita pilih juga, di sini ada pilihan banyak sekali, ya. Kita pilih yang Google Formulir atau Google Form. Oke, kita klik aja. Iya. Nah, bentuknya seperti ini. Bapak Ibu, nanti insya Allah bentuknya kira-kira nanti kalau sudah jadi barangkali seperti ini, ya. Bentuk yang akan kita buat modelnya seperti ini. Di atas ada kopnya, kita menggunakan kop sekolah kita, ya. Kemudian di bawahnya di sini ada keterangan tentang penilaian akhir tahun itu, mapelnya apa, kelas berapa, semester berapa, semester genap atau ganjil, kemudian waktu yang dibutuhkan, hari dan seterusnya. Nah, ini boleh diisi dan juga boleh enggak. Kemudian masuk bagian yang pertama. Jadi ini bagian pertama. Ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah identitas siswa. Ini ada nama, ada kelas, ada nomor absen. Nah, kemudian yang kedua adalah token. Token atau
biasa juga disebut password juga nggak masalah. Token. Nah, ini bagian yang kedua, dan bagian yang terakhir adalah yang ketiga adalah soal. Nah, kita akan bahas soal matematika. Baik Bapak Ibu, kita akan membuat dalam 3 bagian. Di bagian pertama adalah identitas, bagian yang kedua adalah token, bagian yang ketiga adalah soal. Nah, ini kira-kira nanti kalau sudah jadi, kalau dilihat siswa kira-kira seperti ini. Ya. Nah, ini penilaian akhir tahun. Nah, ini. Nah, ini nama bisa diklik ya. Kemudian nomor absen bisa dijawab ini, misalkan namanya Kania. Nah, kemudian nomor absen kita klik di sini, misalkan nomor absen 15. Kelasnya misalkan kelas 7B ya. Dan berikutnya klik berikutnya ya. Nah, di sini kita disuruh menuliskan passwordnya ya. Oke, misalkan saya tulis passwordnya. Ya, misalkan passwordnya gini, MTK. Token Anda salah, tolong ditulis kembali. Jadi kalau passwordnya salah, harus menuliskan kembali sampai passwordnya betul. Itu kira-kira bentuknya seperti ini yang bisa dilihat oleh siswa. Jadi kalau tokennya sudah benar bisa kembali ke berikutnya, tapi kalau tokennya salah tidak bisa kembali. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke tadi Google Form yang masih kosong. Di langkah yang pertama kita bikin kopnya terlebih dahulu. Ini caranya gimana? Di sini di bagian atas, kanan atas itu ada beberapa, ini adalah yang seperti gambar keriki, ini adalah setelan, kemudian ini adalah pratinjo. Jadi kalau misalkan kita sudah membuat Google Form, misalkan sudah sampai beberapa soal, kita coba ingin melihat bentuknya seperti apa, ini lewat sini. Kemudian di sini, nah ini untuk membuat kop soal. Jadi untuk mempercantik, membuat lebih indah bentuknya. Kalau ini adalah tambahan dari saya, jadi ini harus di-download terus dulu ya. Biasanya saya gunakan untuk membatasi waktu. Jadi kalau saya klik di sini banyak pilihan, nanti saya akan gunakan form limiter ini. Dengan menggunakan ini, maka siswa itu selain dia hanya bisa mengerjakan satu kali, juga siswa hanya bisa mengerjakan sesuai batas waktu yang telah saya buat. Jadi siswa tidak bisa nanti, wah hari ini saya nggak mau ikut ulangan misalkan, terus mencoba untuk mengerjakan nanti malam aja, toh waktunya masih bisa karena nggak dibatasi. Nah, itu untuk menghindari hal yang seperti itu. Baiklah, kita bikin kopnya terlebih dahulu. Kita klik ini Bapak Ibu ya. Nah, ini pilih gambar. Setelah ini kita pilih gambar. Ya, kalau ini warna tema bisa dirubah-rubah. Jadi kalau saya klik warna coklat, maka ini menjadi coklat. Ini klik warna ungu menjadi biru dan seterusnya. Ya, misalkan saya klik warna coklat. Oke, kita pilih gambar. Nah, ini ada 3 cara. Bisa menggunakan tema yang ada di sini. Jadi sudah disediakan banyak sekali.
Jadi kalau Bapak Ibu ganti menjadi ulang tahun, klik ulang tahun, gambarnya berubah lagi. Nah, gitu. Jadi kalau saya klik kantor dan sekolah seperti ini. Misal saya pakai kantor dan sekolah, ya. Saya pakai gambar ini misalnya. Oke, setelah diklik muncul ini, sisipkan, masukkan. Baru klik di sini sekali, ya. Oke, nah secara otomatis sudah muncul di sini, ya. Atau mungkin Bapak Ibu mau mencoba yang lain, misalkan punya gambar atau yang ada di dalam desktop, yang ada di dalam laptop maksud saya, atau foto silahkan. Nah, misalkan saya unggah dari yang ada di laptop saya. Oke, klik unggah, kemudian klik cari, browsing. Nah, ini dicari tempatnya ada di mana, ya. Kebetulan ini sudah menuju ke tempatnya. Oke, misalkan saya buat ini. Oke, open. Oke, supaya lebih cepat kita klik selesai aja. Iya. Nah, di sini kita sudah melihat ini warna ini akan menyesuaikan ya. Oke, kita sudah membuat popnya. Baru kita tulis judulnya di sini. Klik di sini formulir tanpa judul ini kita klik. Judulnya apa? Penilaian akhir tahun. Nah, penilaian akhir tahun. Oke, misalkan saya kasih tambahan sebenarnya nggak perlu ya, supaya untuk membedakan file aja. Penilaian akhir tahun, penilaian akhir tahun. Oke, kemudian ini juga harus di kanan atas, kiri atas ini juga harus sama dengan di sini, ya. Namanya penilaian akhir tahun. Karena di dalam Google Form saya sudah ada nama yang sama seperti ini, saya bedakan aja ya Bapak. Penilaian akhir tahun yang kedua misalkan. Nah, Bapak Ibu, di sini juga harus dituliskan nama yang seperti ini, supaya nanti file ini ada namanya. Sebab kalau Bapak Ibu tidak membuat nama ini sini, maka file ini tidak punya nama, namanya formulir tanpa judul, ya. Saya kira nggak perlu ngetik, kita tinggal tekan aja Bapak Ibu di sini. Jadi klik di sini, letakkan kursor di sini, nanti secara otomatis namanya akan sama. Nah, gitu. Oke, jadi tinggal klik aja. Ini sama. Oke, nama sudah. Tadi saya sudah bilang bahwa kita akan membuat dalam 3 bagian, ya, 3 bagian. Oke, ini yang untuk membuat code saya kira ditutup aja, ya. Oke, nama sudah. Kemudian deskripsi ini, ya, misalkan penilaian akhir tahun pelajaran apa, mapelnya apa, ya, mapelnya apa. Misalkan di sini karena saya adalah guru matematik, mapelnya matematika, ya. Enter Bapak Ibu. Akan kelas terus
langsung aja semester ya. Nah, ini kurang banyak. Kelas 7 semester genap ya, semester genap. Kemudian mapel sudah, kelas sudah, kemudian apa, waktu ya, tuh waktunya tanggal, waktu di sini meliputi tanggal berapa, tanggal misalkan waktunya hari Rabu ya, Rabu tanggal 10 Juni 2020. Ini bukan waktu ya, berarti hari dan tanggal. Hari dan tanggal. Oke, hari dan tanggal. Hari Rabu. Nah, nanti untuk membuka waktu pakai ini juga. Kemudian waktu ini kurang lurus ya, waktunya jam 07.00 PM sampai jam 09.00 ya. Nah itu eksisnya. Oke, ya sampai sini ya. Baik, kemudian kita masuki identitas siswa ya, identitas siswa. Kita klik ini yang sebelah sini ya, saya ulangi ya, saya hapus dulu. Nah, di sini di samping sini ada beberapa icon ya. Ada di sini plus, artinya untuk menambahkan pertanyaan. Jadi kalau mau membuat pertanyaan, klik di sini. Kemudian ini untuk impor pertanyaan atau mengambil soal-soal dari Google Form yang ada di Drive kita. Kemudian ini hanya tambahkan judul dan deskripsi, ini tambahkan gambar, ini video. Nah, ini penting juga Bapak Ibu untuk membuat bagian yang tadi saya sebut bahwa kita akan membuat dalam 3 bagian ya. Kita akan buat dalam 3 bagian. Bagian yang pertama identitas, bagian yang kedua adalah token, dan bagian yang ketiga adalah soal. Baik, kita buat pertanyaan untuk identitas. Kita klik di sini ya. Oke, yang pertama adalah nama dulu, nama siswa. Bapak Ibu, terkadang anak-anak itu menuliskan nama itu asal. Ada yang nama panggilannya aja, misalkan Kunti Wijaya, tulis Kun saja. Nah ini kan nggak jelas. Atau misalkan Sriatun, ditulis Sri saja, juga nggak jelas. Untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, sebaiknya anak itu diberi deskripsi di bawahnya sini, anjuran, suruhan ya.
Jadi supaya anak itu menuliskan dengan lengkap sesuai dengan namanya dia, ya. Juga kalau bisa diseragaman aja, misalkan hurufnya besar semua. Nah, gitu. Jadi nanti di downloadkan itu lebih bagus bentuknya. Oke, caranya gimana untuk uh, supaya anak itu membuat agar tulisannya itu bisa seragam? Kita kasih deskripsi. Adanya di sini Bapak Ibu. Adanya di sini. Jadi kalau kita lihat di sini ada titik 3, ini ya di pojok bawah ini di kanan ada. Nah, kita tambahkan deskripsi sini. Nah, di bawahnya. Jadi semacam perintah, diperintah ke anak bahwa tulis nama yang lengkap dan dengan lengkap dengan huruf kapital, dengan huruf kapital. Pakai huruf besar ya Bapak ya, biar seragam. Nah, sudah. Kemudian nama itu di sini sebelah kanan ini ada kata jawaban singkat. Jadi kalau kita klik yang segitiga hitam kecil ini, kita klik. Nah, ini banyak pilihan. Jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, centang, kotak centang, drop down, upload file, linear, tanggal, waktu, dan seterusnya. Disesuaikan. Saya kira kalau untuk nama paling tepat adalah jawaban singkat saja. Nah, kita pilih jawaban singkat. Nah, gitu. Oke. Nama ini harus atau wajib diisi oleh siswa. Karena wajib, maka perlu diklik di sini kata wajib di sini. Klik sehingga ini menjadi lebih gelap ya. Atau lewat sini, lewat gambar ini, kita klik aja di sini. Nah, ini. Artinya bahwa ini adalah wajib dibuat, wajib ditulis namanya. Oke, setelah itu kita buat pertanyaan berikutnya. Kita klik di sini, tambahkan pertanyaan. Jadi kita klik di sebelah kanan ini ya, kita tambahkan pertanyaan. Berikutnya adalah kelas. Kita pakai huruf besar aja. Kelas. Nah, kelas kita akan menggunakan apa? Boleh menggunakan pilihan ganda. Nah, ini kadang-kadang secara otomatis Google Form itu sudah memilihkan ya. Kita bagus menggunakan pilihan ganda. Jadi kalau kita klik di sini, pilihan ganda itu ada di sini. Kita klik, nah pilihan ganda. Oke, kelas 7 ya. Ya, kita mulai dari kelas 7A. Enter Bapak Ibu, enter aja lebih cepat. Kemudian 7B, enter. 7C, enter. 7D, kemudian 7E dan 7F. Nah, nggak usah di enter ya. Kita punya kelas ada 7 sesuai dengan apa yang ada di sekolah kita ya. Oke Bapak Ibu, nama sudah, kelas. Kemudian kelas wajib nggak? Wajib Bapak Ibu. Wajib. Perlu nggak deskripsi? Saya kira nggak perlu lah ya. Om tinggal memilih ini. Oke, nggak perlu. Kita lanjut aja. Tambah pertanyaan untuk berikutnya adalah silakan Bapak Ibu kreatif sendiri. Supaya saya mempersingkat, saya nambah satu lagi aja, yaitu nomor absen.
ya, nomor absen yang ada di kelas. Kenapa penting Bapak Ibu? Nanti digunakan untuk mengolah nilai. Jadi setelah selesai kita download dalam bentuk Excel, nanti kita akan urutkan. Nah, untuk mengurutkan itu nomor absen ini sangat penting sekali. Bapak Ibu, bisa kita menggunakan jawaban singkat yang Platform sudah membuatkan jawaban singkat, tapi saya kurang tertarik menggunakan jawaban singkat. Kenapa? Ada beberapa siswa yang menulis nomor absen juga berbeda-beda. Jadi misalkan seharusnya ditulis nomor absennya 7, ya, dia menuliskan 07. Bahkan ada yang 007 karena dia suka dengan film James Bond kali ya. Jadi kalau dia menuliskan 07, kemudian di Excel kita akan urutkan misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seharusnya 6, 7, 8. Maka 07 itu tidak ada, jadi langsung dari 6 ke 8. Jadi dianggap bahwa 07 bukan urutannya. Itu masalah, ya. Dan dia terlihat biasanya di paling bawah. Oleh karena itu sebaiknya untuk nomor absen kita tuliskan saja. Ya, kita tuliskan, tapi jangan menggunakan jawaban singkat. Kalau jawaban singkat siswa akan menjawab sesuai dengan selera dia, ya. Oke. Kita akan menggunakan bukan pilihan ganda karena terlalu banyak, ya, dari nomor 1 sampai 36. Nanti area yang digunakan terlalu banyak, kita pakai drop down aja. Jadi kalau drop down, ya, jadi di sini klik sini, ini ada drop down, kita klik drop down, ya. Nah, di sini opsinya berarti nomor 1 sampai 36. Karena dalam satu rombel rata-rata 36. Nanti dilihat oleh siswa tidak terlihat semua angka 1 sampai 36. Jadi siswa perlu ngeklik dulu. Oke, kita coba dulu. Kita tulis 1, 2, kita pakai enter Bapak, 3 terus enter, 4 enter, 5 enter, 6 enter, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dan 36. Oke, Bapak Ibu, kita sudah membuat nomor 1 sampai 36. Nah, ini deskripsi juga nggak perlu. Oke, wajib ditulis ya Bapak Ibu ya di siswa. Maka kita klik wajib diisi. Oke, klik wajib. Sudah, saya kira sudah dulu. Oh iya, barangkali kita ingin melihat bentuknya seperti apa nanti kalau dilihat siswa. Nah, Bapak Ibu bisa mengeklik, ya, salah satu tombol yang ada di kanan atas ini, pada kata pratinjo yang seperti mata ini. Kita klik aja. Nah, kita lihat bentuknya, nanti dilihat oleh siswa seperti ini. Oke. Ya, namanya nanti dia tulis nama di sini, klik nanti tulis nama. Kelasnya pilihan ganda tinggal dipilih. Nah, nomor absen Bapak. Jadi tidak terlihat nomor 1 sampai 36. Tapi caranya nanti siswa adalah ngeklik ini. Klik. Nah, gitu. Tinggal dipilih dia absennya nomor berapa. Ya. Oke, kita kembali lagi ke yang tadi.
ya Bapak Ibu ya. Kita tutup aja ya. Keluar aja. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah kita lanjut, sudah sampai ke tutup aja yang lain biar nggak mengganggu. Oke, kita lanjut untuk berikutnya. Kita tadi tambah ya Bapak ya. Tapi kita akan menyekat dulu. Kita akan buat bagian. Ini kan bagian pertama, ya. Bagian kedua token. Kita klik di sini. Nah, di lambang ini. Oke, kita sudah masuk bagian kedua. Ini adalah bagian pertama. Kemudian ini adalah bagian yang kedua. Bagian kedua apa? Nah, token atau password. Ya, token atau password. Boleh dituliskan definisi, wajib diisi. Wajib ditulis dengan benar. Dengan benar. Nah, gitu. Ya. Terus bagaimana untuk membuat tokennya? Silakan tambahkan pertanyaan. Klik tambahkan pertanyaan di sini. Oke. Kita tambahkan pertanyaan. Oke, Bapak Ibu, untuk membuat token Bapak Ibu, kita harus mengeklik yang ada di sini, di 3 ini ya. Nah, ini nggak bisa, nanti dulu kita tulis saja. Kita ini token atau password ini muncul hanya di depan siswa saja, tapi nanti di Excelnya yang kita download itu nanti yang mau kita lola itu harus ada judulnya. Nah, di sini judulnya harus ditulis lagi token ya. Token atau password. Nah, token atau password. Nah, boleh kita menggunakan jawaban singkat, nggak apa-apa. Jawaban. Oke Bapak Ibu, token atau password ini sebaiknya kita jangan menggunakan angka. Maksud saya di sini kan kriterianya angka nih. Jadi kalau kita klik ini banyak pilihan teks atau angka, ya kita lebih bagus pilih teks saja Bapak Ibu. Kenapa? Bisa terjadi ada laptop yang katakanlah itu adalah angka tapi dianggap teks ya. Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal seperti itu kita pilih aja di sini pilihannya adalah teks. Kemudian tokennya bisa kita tulis ini. Nah, gitu. Tokennya apa? Misalkan yang mudah diingat aja. MTK strip 4 gitu aja. Matematika PAT, mata penilaian akhir tahun. Kemudian di sini perlu ada validasi respon ya. Coba kita lihat di sini. Nah, ini validasi ini kalau dihilangkan maka validasi responnya hilang ya. Kita klik validasi respon. Apa itu validasi respon? Ya.
Oke, ini hilang. Kita tulis lagi ini teks ya. Tadi apa itu MTK PK 4 gitu ya, 4. Iya, validasi respon tujuannya gini, ketika anak mengetik salah tokennya itu akan muncul pertanyaan ini. Misalkan pertanyaannya, tolong tulis kembali tokennya, token salah, tolong tulis kembali. Saya akan buat seperti itu, token Anda salah, tolong tulis kembali. Token Anda salah, tolong tulis kembali. Oke, saya kira ini cukup. Di teks, beri tag, ini tokennya diingat-ingat MTKPAT harus ditulis ya Bapak Ibu ya, token ini. Nanti kalau membuka nggak bisa lagi kalau nggak ditulis. Tulis dulu ini kalau bikin token. Tulis maksudnya ditulis di kertas gitu ya. Oke, ini wajib diisi, kita klik. Nah, token ini satu bagian Bapak Ibu. Satu bagian sehingga kita perlu sekat. Nah, kita bagian. Nah, gitu. Jadi token atau password itu adalah satu bagian. Bagian yang ketiga baru ini adalah bagian soal penilaian akhir tahun. Soal kita pakai huruf besar aja ya. Soal matematika, soal akhir tahun soal penilaian akhir tahun mata matematika kelas 7 misalkan. Ini mata pelajarannya disatukan aja. Oke, itu baru kita masuk ke pembuatan soal ya. Kita klik tambah pertanyaan. Iya, ini soal yang pertama. Teknik membuat soal Bapak Ibu ada 3 cara. Cara yang pertama, kita tulis langsung ya. Jadi kita ketik misalkan saya akan membuat soal matematika, saya ketik langsung ya. Misalkan soalnya gampang aja, 3 ditambah min 12 sama dengan 4 titik ya Bapak Ibu ya, titik-titik. Nah gitu ya. Nah, tentunya karena kita akan menggunakan pilihan ganda ya, kita klik pilihan ganda. Nah gitu, isi jawabannya. Jawaban yang benar di sini kan berapa? Min 9 ya, min 9. Nah Bapak Ibu, untuk jawaban itu nggak usah urut juga nggak apa-apa. Toh nanti optionnya atau jawabannya akan diacak oleh Google Form ya. Memang itu kekurangan Google Form, dia mengacak jawabannya. Min 9 kalau kita nggak mau ngacak juga nggak apa-apa, tapi resiko antar teman yang satu dengan yang lainnya bisa saling
Bisa saling memberitahu. Yang ini jawabannya yang apa? Gitu. Oke. Min 9, kemudian 9, kemudian 15, kemudian min 15. Kalau membuat soal yang bagus kan mulai dari min 15 dulu, baru min 9, baru 9 terus 15. Nggak apa-apa, atau nanti akan diacak juga. Baik, ini wajib diisi ya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, di sini optionnya harus diacak ya. Jadi nanti akan terjadi di siswa yang satu dengan siswa yang lainnya, jawaban A itu bisa berbeda. Caranya klik di sini. Nah, gitu. Paling bawah ada kata acak urutan opsi atau jawaban. Kita klik acak. Nah, sudah nanti akan diacak oleh Google Form. Baik, selanjutnya kita harus membuatkan kunci jawaban. Kunci jawaban. Untuk membuatkan kunci, maka Google Form harus diberitahu bahwa yang kita buat adalah kuis ya, atau soal ulangan. Bagaimana caranya? Gampang. Kita masuk ke bagian atas kanan Bapak Ibu. Nah, di sini ada setelan, pratinjo, tema, dan ini tambahan ya, pengaya. Kita masuk ke setelan sini. Kita klik. Nah, di sini ada umum, presentasi, ada kuis. Kita klik yang kuis. Nah, kita klik yang kuis. Jadikan ini sebagai kuis. Kita tinggal klik aja di sini. Nah, sudah. Ya, sudah menjadi sebuah kuis atau soal. Maka bisa kita buatkan kuncinya. Kemudian kita lihat bawahnya, rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Oke, ini diklik nggak apa-apa. Pertanyaan tak terjawab, jawabannya benar, nilai poin ini nggak apa-apa lah, diisi juga nggak apa-apa. Oke, ini sudah. Kemudian kita lihat juga yang lain Bapak Ibu. Jadi kita setel untuk nanti tampilannya presentasi. Oke, kita klik berikutnya. Di sini ada tampilkan status progres. Boleh. Progresnya sampai sejauh mana? Ya, nanti akan terlihat oleh tampilan siswa. Bentuknya nanti seperti gambar diagram batang ya. Nah, ini penting lagi, acak urutan pertanyaan. Jadi nomor 1 sampai 40 kalau matematika itu akan diacak. Jadi siswa A sama siswa B urutannya itu berbeda-beda. Nah, untuk membuat seperti itu kita klik di sini. Klik acak. Kita nggak mau mengurutkan, ya silakan. Tapi kalau kita mau ngacak ya silakan. Ini di sini. Nah, kemudian pesan konfirmasi. Apa maksudnya pesan konfirmasi? Nanti setelah siswa selesai mengerjakan soal, nah itu nanti siswa akan tahu bahwa yang mereka kerjakan itu telah disimpan atau di database sekolah misalkan, atau di database sekolah ya. Oleh karena itu diberitahu bahwa katakanlah jawaban Anda misalkan, jawaban Anda sudah kami simpan di database misalkan. Oke, nanti kata-kata ini akan muncul. Oke, ini presentasi, kemudian yang terakhir umum.
Nah, umum kira-kira mana yang mau diklik. Nah, ini sekira nggak perlu dulu ini, kumpulkan alamat email, perlu masuk, batasi ke 1 tanggapan. Nah, ini penting Bapak Ibu. Siswa itu kalau sudah mengerjakan sekali, dia tidak bisa mengulangi lagi katakanlah. Ya. Jadi agar siswa tidak bisa mengerjakan lagi, maka kita perlu klik ini. Jadi responden dan siswa tidak bisa untuk mengulangi kembali. Kalau mau mengulangi kembali harus izin dulu. Nah, gitu. Responden dapat edit setelah mengirimkan. Lihat diagram ringkasan responden teks perlu. Oke, ini saya kira nggak perlu lah. Kalau edit setelah mengirimkan boleh. Oke Bapak Ibu, ini yang penting yang perlu ini. Setelah selesai Bapak Ibu, jalan tadi ada 1, 2, 3. Jangan lupa kita simpan. Nah, oke, jadi soal atau ini sudah merupakan bentuk quiz atau soal. Coba kita lihat Bapak Ibu. Nah, di sini ada tambahan kata kunci jawaban. Kalau tadi belum ada. Setelah kita klik menjadi quiz ya, pada setelan itu muncul kunci jawaban ini. Oke, kita buat kuncinya. Nah, kita buat kuncinya apa? 3 tambah min 12 berarti kan min 9. Kita klik di sini. Kemudian soal matematika. Nah, ini poin juga penting Bapak Ibu. Nanti yang muncul itu bukan nilai, tetapi skor. Ya, jadi poin berapa aja, nggak harus 100. Baru nanti kita olah. Misalkan 40 soal. Saya kalikan aja dengan 5. Berarti kan 200. Maka nanti ketika saya mengolah, nilainya itu diperoleh dengan cara skor dibagi 2. Nah, gitu. Nah, supaya skornya 200, kan paling gampang skor 200. Pak, skornya supaya langsung 100. Nah, di sini agak kesusahan Bapak Ibu menggunakan angka koma di sini. Google Form kayaknya agak bermasalah di sini. Ya, lebih baik kita menghindari hal-hal yang bermasalah. Kan kalau 40 kali 2,5 kan 100. Ya. Nah, kita menghindari hal-hal yang bermasalah. Kita buat bulat aja. Pak, skornya mau 2. 2 kali 40 80. Nanti kalau mau jadikan 100 gimana? Ya, itu kan agak susah. Kita cari yang mudah aja. Misalkan 40 supaya menjadi 100 berarti dikali berapa? Dikali 5 kan? Dikali supaya 200 kali 5 berarti 200. Nanti tinggal dibagi 2. Oke, kita bikin 5 aja. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bisa diklik di sini 5 kali atau langsung ditulis. Oke, sudah. Baru kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam membuat soal kita ada beberapa teknik. Yang pertama ditulis, ketik. Yang kedua saya akan mencoba membuat soal dengan cara copy, ya. Kita mengcopy dari soal yang sudah ada, misalkan di Word ya, Microsoft Word. Oke, kita ambil di Word, kita akan mengcopy. Nah, ini. Nah, ini ada beberapa soal ini. Ya, saya akan mengcopy misalkan soal ini. Ya.
atau saya ambil soal yang lain aja. Misalkan ada misalkan ini ya Bapak Ibu ya, kita copy ya. Oke, setelah itu masuk ke Google Form yang tadi ya, dari sini ya Bapak ya, dari Chrome ya. Oke, setelah itu klik kanan, tempel atau paste ya. Nah, ini nomornya kita buang aja, nanti kan mau diacak masalah ya. Oke, kemudian optionnya kita lihat, optionnya kita kembali ke Word, proses Wordnya. Nah ini jawabannya. Jawabnya kan kalau di Google Form itu kan menurun ya. Ini kita buat menurun aja Bapak Ibu. Ya kita letakkan di sini. Kok C-nya AC nggak apa-apa Bapak Ibu. Nanti kan akan diacak ini ya. Kemudian kita hilangkan A, B, C nya. Kalau kita satu-satu kayaknya lelah lah. Kita gunakan ini aja Bapak Ibu. Numbering ya. Pertama kita bikin numbering dulu, set yaitu ABC-nya menjadi numbering. Kemudian setelah itu kita hilangkan, klik lagi di sini tanda panah ini non, artinya hilang numbernya. Sudah ABCD-nya hilang. Lalu kita copy, jawabannya 15 ya Bapak Ibu ya. Kita kembali lagi ke Google Form itu, lihat di Chrome-nya, diklik. Kembali lagi. Oke, kita klik kanan, kemudian tempel atau paste. Sudah ya. Gitu. Sebelum kita membuat kunci jawaban, kita klik wajib dulu di sini. Klik wajib, kemudian acak optionnya, klik ini, kemudian acak urutan option, kemudian baru kita buat kunci. Dapat kunci, kita klik kuncinya tadi 15 ya. Kemudian poinnya jangan lupa tadi 5. Saya tulis langsung aja 5 ya. Oke.